Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardhatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid dharain amin. Wassababu fi ithari ikhtisarahu ithari hifdhahu wa kathratal intifa'i bih wa intisharahu. Thumma ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughati fil abwab ufriduhu bisyarhi wadhabtil wazizi wajizil wadihi ala tartibi wuku'i fi babin fi akhiril kitab liyakmula intifa'u sahibihi wa yazula syakku an talibihi wa yandariju fi dhimni dhalika wa fi khilalil abwab jumalun minal qawaid wa nafaisu min muhimmatil fawaid wa ubayyinul ahadits as-sahiha wad dha'ifata mudhafatin ila man rawaha minal a'immatil athbat wa qad adhalu an nadirin min dhalika fi ba'dil halat wa alam annal ulama'a min ahlil hadits wa ghairihim jawwazul amala bid dha'if fi fadailil a'mali wa ma'a hadha fa inni aktasiru ala sahih wa la adhkuru dha'if illa fi ba'dil ahwal. Wa 'ala Allahil karim tawakkuli wa i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi as'aluhu suluka sabilar rasyad wal ismata min ahwali ahli zayg wal inad wad dawam 'ala dhalika wa ghairi minal khairi fi izdiyad wa abtahilu ilaihi subhanahu wa yuwaffiqani limardatihi wa yaj'alani mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih wa yahdiyani li husni niyyat wa yuyassira li jami'an wa'il khairat wa yu'inani ala anwa'il makrumat wa yudimani ala dhalika hatta al-mamat wa ayyaf ala dhalika kullahu bi jami'i ahibba'i wa sa'iril muslimina wal muslimat wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hadhihi fahrasatu abwabih. Al-babul awwal fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi. Al-babu tsani fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Al-babu tsalits fi ikrami ahlil Qur'an wa nahyi an idzaihim. Al-babu rabi' fi adabi muallimil Qur'an wa muta'allimih. Al-babul khamis fi adabi hamilil Qur'an. Al-babu sadis fi adabil qira'ah wa huwa mu'dhamul kitabi wa maqsuduh. Al-babu sabi' fi adabin nas kullihim ma'al Qur'an. Al-babu thamin fil ayati was suwaril mustahabba fi awqat wa ahwal makhsusah. Al-babu tasi' fi kitabatil Qur'an wa ikramil mushaf. Al-babul ashir fi dhabti alfadil kitab. Beliau Al-Imam Nawawi memilih ringkasan atau memilih meringkas kitabnya ini dengan meniadakan sanad daripada hadis yang disebutkan oleh beliau. Tujuannya
agar kitab ini bisa dihafal. Karena pelajaran apapun, baik ilmu dunia, lebih-lebih akhirat, itu butuh dihafal. Bukan hanya didengar atau hanya difahami tapi tidak dihafal. Nggak mungkin bisa. Kalau kita hanya mendengar saja atau hanya memahami sahabat tapi tidak menghafalnya alias tidak mengingatnya, nggak mungkin bisa berjalan. Matematika, kita bukan hanya bisa 1 tambah 1 itu jawabannya sekian, atau 1 kali 1 jawabannya sekian, tapi kita ingat. Kalau nggak ingat rumus daripada matematika, mana bisa dia menghitung akhirnya? Tambah-tambahan itu bagaimana ya? Atau kali-kalian itu bagaimana ya? Bagi-bagian itu bagaimana ya? Lah kalau dia nggak ngerti tambah-tambahan atau nggak ngerti kali-kalian itu bagaimana dia bisa menghitung? Dia mungkin bisa menghitung dengan kalkulator atau dengan alat seperti kalkulator, bisa. Akan tetapi kalau dia tidak memahami pokoknya, nggak mungkin bisa ngitung dia, bingung dia. Kali-kalian itu ya apa ya caranya ya? 1 kali 1 itu berapa ya? Masa 2? Akhirnya dia bingung. Tambah-tambahan masuk di kali-kalian atau kali-kalian masuk di tambah-tambahan. Makanya pengajian itu bukan hanya untuk didengar, tapi difahami dan diingat. Makanya sebelum kita mengingat, fahami. Dari apa yang kita pahami, catat. Karena itu dianjurkan untuk terus membawa buku, pulpen kemanapun, karena dimanapun kita bisa mendapatkan ilmu, fahami, kemudian catat. Karena dianjurkan untuk yang dicatat itu yang kita faham dan kita ingat. Jangan mencatat yang kita masih remang-remang. Koyok ngini mang, sing disampaikan, remang-remang, jangan dicatat. Karena apa? Ini bisa mengaburkan pembahasan di kemudian hari. Mungkin bukan dia, atau dia di kemudian hari, atau juga anak cucunya ketika membaca bukunya. Akhirnya menjadi apa? Kerusakan dari pemahaman dia karena salah di dalam menulis. Makanya kalau menulis, yang kita pahami juga yang benar-benar kita ingat, yang kita hafal dari apa yang kita dengar. Nah itu nggak mungkin nggak menghafalkan, harus mau nggak mau menghafal alias mengingat. Makanya diringkas untuk mudah dihafal. Karena penuntut ilmu zaman dahulu itu tidak ada pelajaran yang dipelajari kecuali dihafal. Apalagi di beberapa daerah. Ada yang pernah cerita di daerah Sengkiti, Maroko, pedalaman. Itu murid sebelum belajar menghafalkan dulu kitab yang akan dipelajari. Jadi kitab apa yang akan dipelajari disuruh menghafalkan dulu. Setelah hafal, baru dipelajari. Nah, belajarnya tanpa kitab. Jadi harus benar-benar menghafal, bukan hanya sekedar menghafal seperti anak mau ujian. Kalau anak mau ujian, menghafal untuk ujian. Setelah ujian, lepas, hilang hafalannya. Hilang. Kenapa? Hafalan untuk ujian. Setelah ujian, hilang. Kenapa? Sudah dikeluarkan. Akhirnya hilang, mari ujian. Kalau mereka enggak, benar-benar menghafal karena pelajaran yang akan diajarkan nanti tanpa kitab. Dengan hafalannya. Lah ini perlu. Ya, makanya kita perlu menghafal.
mengingat, menghafal. Karena ilmu ini kemanapun ya kita butuhkan. Lah kalau kita lupa, akhirnya butuh melihat. Iya kalau kita di dalam rumah. Kalau kita di luar rumah, apalagi di luar kota, terjadi kesalahan, mungkin dalam sholat kita. Sapa ndak yo? Kok ngene mangi yo? Ndak hafal dia, lupa. Pernah belajar tapi lupa. Masa nunggu pulang dulu? Dosa dia. Saat itu juga dia harus melaksanakan kalau memang nggak sah. Tapi dia tidak melaksanakan. Kenapa? Nunggu pulang untuk memastikan harus ngulangi atau tidak. Akhirnya dia nggak sholat. Ternyata di rumah harus ngulangi. Loh, sudah keluar waktunya, dosa. Makanya harus hafal. Nah, Imam Nawawi meringkas untuk mudah dihafal. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kathratal intifa' bih, supaya bisa bermanfaat lebih banyak, lebih besar. Kalau kitab-kitab sebelumnya dikarang oleh para ulama, manfaatnya sedikit karena hanya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki kelebihan dalam kecerdasan, dalam kepintaran, tidak pada yang lain. Akhirnya eman, kitab bagus, sangat bermanfaat, tapi hanya dimanfaatkan orang-orang tertentu, eman. Sehingga Imam Syafi'i meringkas karangannya ini, tujuannya supaya manfaatnya bisa merata, bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tapi kepada semua. Lah kita juga gitu dalam melakukan kebaikan itu, jangan hanya kita pikir diri kita. Pokoknya aku iso. Yang penting aku melakukan, nggak mau tahu orang lain melakukan atau tidak, bisa atau tidak. Ini salah kita. Keliru. Kita ini perlu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan itu anjuran dari Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menjadi kelompok, golongan daripada orang yang selalu mengajak yang lain untuk melakukan kebaikan. Jangan hanya pentingkan diri kita. Uang mentingkan diri sendiri, rumah mentingkan diri sendiri, kendaraan mentingkan diri sendiri, makanan mentingkan diri sendiri, pakaian mentingkan diri sendiri. Jadi kehidupannya di dunia untuk diri sendiri. Lah apa mati ndak ngurus dewe? Kenapa coba? Mati ndak ngurus dewe. Dia ndak sadar, dia makan itu loh dari bantuan orang. Enggak, saya makan dengan uang saya. Loh terus yang nanam beras apa? Kamu. Yang nyirami, yang pupui kamu. Enggak, bantuan orang kok. Bantuan orang, tapi setelah itu karena merasa punya dan lain sebagainya, merasa mampu, menganggap semuanya anak lakukan sendiri. Enggak mikir dia. Harus berbagi. Kita juga gitu kebaikan, ajak yang lain untuk melakukan kebaikan. Biar apa? Sama-sama baik. Kalau kita ngurus diri kita sendiri, kita baik. Tapi kalau yang lain rusak, ya bisa merusak juga. Mungkin bukan kita, tapi anak cucu kita nanti. Kita mungkin aman, tapi anak cucu kita. Nah, perlu kita mengajak yang lain untuk melakukan kebaikan supaya apa? Sama-sama baik, agar anak kita, cucu kita nantinya juga baik. Karena apa? Baik semua. Baik semua. Makanya perlu kita mengajak. Lah sama dengan ini Imam Nawawi. Tujuannya apa? Supaya bisa bermanfaat, bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk semuanya. Dipikirkan oleh Imam Nawawi. Oh, dilihat banyak yang mau belajar Al-Quran, banyak yang menghafal Al-Quran, banyak yang ingin mengetahui Al-Quran dan lain sebagainya. Wah, perlu ini. Tapi yang ringkas saja, supaya bisa manfaat untuk mereka semuanya.
Kalau kitab-kitab ini ada tapi manfaat untuk orang tertentu. Nah, dibikin sama Imam Nawawi. Kemudian wantisyarahu, supaya juga lebih tersebar. Ya, bisa bermanfaat dan lebih luas tersebar. Kemudian kalau ada daripada nama atau bahasa di dalam bab-bab yang akan dijelaskan oleh Imam Nawawi yang mungkin asing didengar atau sulit dicari pembahasannya atau artinya, ditaruh oleh Imam Nawawi di paling belakang. Dijelaskan di situ nanti maksudnya, artinya ini, kata ini apa maksudnya dan sebagainya, dijelaskan di akhir oleh beliau. Ya, dikhususkan dengan bab sendiri di akhir kitab dengan apa? Penyarahan yang ringkas tapi jelas, ringkas tapi mudah difahami. Untuk apa? Agar manfaatnya itu sempurna bagi pembacanya dan hilang keraguan daripada yang mencarinya. Ya, sengaja ditaruh di terakhir oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Kemudian dimasukkan di sela-sela bab, di sela-sela setiap bab atau sela-sela beberapa bab ada jumal secara global gitu, disebutkan qawaid, gaidah atau juga kata-kata mutiara yang penting. Jadi faedah-faedah yang penting untuk diberikan. Jadi dimasukkan di sela-sela bab. Mungkin pembahasan ini nanti di situ ada gaidah atau ada faedah-faedah yang sangat penting yang perlu sangat diperhatikan dan direnungi. Kemudian dijelaskan juga oleh beliau, ya, hadis sahih, hadis dhaif. Nah, kemudian juga disampaikan terkadang perawinya daripada imam-imam. Ini ada beberapa hadis atau hampir semuanya disebutkan oleh beliau. Ini hadis sahih, ini hadis dhaif, disebutkan oleh beliau. Ya. Tapi nggak banyak. Dalam arti menyebutkan hadis dhaifnya pun nggak banyak. Kenapa beliau mencantumkan? Disebutkan di sini. Wa'lam annal ulama'a min ahlil hadis wa ghairihim jawazul amala bid-dhaif fi fadailil a'mal. Katanya beliau, para ulama baik dari pakar hadis ataupun selain mereka, jawazul amal, memperbolehkan pengamalan bid-dhaif, dengan hadis dhaif, fi fadailil a'mal, untuk meraih kemuliaan amal. Jadi para ulama hadis atau selain para ulama hadis memperbolehkan kita ini mengamalkan hadis-hadis dhaif. Nah, hadis dhaif itu biasanya atau hadis dhaif itu pada umumnya dari perawi. Ya, dari perawi. Perawinya mungkin di situ banyak yang pelupa, atau perawinya itu ada yang ragu. Beberapa perawinya ada yang ragu dan sebagainya. Akhirnya hadis itu menjadi hadis dhaif. Paham ya? Jadi dari perawinya. Lah, untuk meraih amal, kemuliaan amal, mengamalkan hadis dhaif itu nggak masalah. Ya? Karena yang dilakukan adalah kebaikan, ketaatan. Secara umum kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Secara khusus Nabi menyampaikan, akan tetapi karena perawi ke perawi itu ada kekurangan, menjadikan hadis itu akhirnya dhaif. Seakan-akan ini ke Nabi atau enggak, sampai ke Nabi atau enggak gitu, seakan-akan. Nah, sehingga untuk meraihnya nggak masalah.
Toh itu juga kebaikan yang secara umum kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya, bukan melanggar atau menyalahi Al-Quran atau menyalahi hadis yang sahih sekalipun. Tidak menyalahi, tapi karena ada kekurangan sehingga hadis itu dhaif. Diperbolehkan untuk kita mengamalkan perbuatan itu untuk apa? Meraih kebaikan, ketaatan yang ada di dalamnya. Nah, sehingga beliau pun di dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau menyatakan, galal ulama minal muhaddithin wal fuqaha wa ghairihim. Berkata para ulama daripada ahli hadis dan ahli fikih dan selain mereka, yajuzu wa yustahabbu al-amalu fil fadail wa targhib wa tarhib bil hadits dhaif ma lam yakun maudhu'an. Boleh dan disunahkan dan dianjurkan beramal meraih kemuliaan, keistimewaan baik di dalam melakukan atau meninggalkan kalau itu adalah keburukan, kejahatan dengan hadis dhaif. Jadi dia melakukannya karena hadis dhaif atau dia meninggalkannya karena hadis dhaif. Jadi kebaikan dia lakukan. Kenapa kamu melakukannya? Iya, karena keistimewaan ini walaupun dari hadis yang dhaif. Kenapa kamu tinggalkan? Iya, karena ini keburukan yang kita dianjurkan walaupun itu juga dari hadis dhaif. Boleh. Bahkan dianjurkan dan disunahkan. Selama bukan hadis maudhu. Selama bukan hadis maudhu. Wa amal ahkam, adapun hukum seperti halal, haram, jual beli, nikah, talak dan selainnya, fala ya'mal fiha illa bil hadis sahih awil hasan. Enggak boleh kita beramal ya, melakukan di dalam hukum kecuali dengan hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Nah, bisa kita menghukum ini boleh. Dari mana? Ini ada hadisnya. Walaupun dhaif, enggak apa-apa. Kalau hukum enggak boleh. Nah, kalau hukum enggak boleh. Tapi kalau amal boleh. Tapi kalau hukum memakai hadis dhaif enggak boleh. Hukum hanya boleh dengan hadis sahih atau hadis hasan. Kecuali di dalam kehati-hatian. Untuk berhati-hati, hukum memakai hadis yang dhaif boleh untuk berhati-hati. Seperti contoh di dalam sebagian di dalam pembahasan jual beli atau nikah. Tapi nggak wajib ya, boleh untuk hati-hati. Ini dalam hadis dilarang dalam pernikahan misalnya, dan itu juga resiko bisa membahayakan misalnya atau takut meremehkan akhirnya nyerempet ke yang lain. Lah kita mengamalkan di dalam itu nggak apa-apa untuk hati-hati. Wa ma hadza fa inni aktasiru ala sahih. Tapi bersamaan dengan ini aku banyak menyampaikan yang sahih dan tidak aku sebut yang dhaif kecuali di beberapa bab atau di beberapa hal. Lalu beliau berdoa kepada Allah. Aku berpasrah, bersandar kepada Allah yang Maha Mulia dan kepadanya aku memasrahkan segala urusanku. Aku memohon kepada Allah jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, penjagaan dari keadaan orang-orang yang buruk, orang-orang yang ahli maksiat, dan terus di dalam kebaikan, ketaatan dan bertambah. Dan aku memohon kepada Allah memberikan taufik kepadaku dengan keridhaannya dan menjadikan aku daripada orang-orang yang takut dan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan memberikan petunjuk kepadaku dengan kebaikan niat dan memudahkan untukku semua macam kebaikan, membantuku atas macam-macamnya kemuliaan-kemuliaan dan melanggengkan aku dalam hal itu semuanya sampai mati. Dan mudah-mudahan Allah berikan itu semuanya kepada pecintaku dan semua orang-orang Islam, lakinya dan perempuannya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, di sini ada 10 bab. Dalam kitab ini ada 10 bab. Bab pertama menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan yang memikul Al-Quran.
Bab yang kedua di dalam tarjih bacaan dan yang membaca dan selain keduanya. Bab yang ketiga memuliakan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang hafal Quran, dan larangan mengganggu mereka. Bab yang keempat adab pelajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Bab yang kelima adab di dalam membawa Al-Quran, adab orang yang membawa Al-Quran. Dan yang keenam adab membaca Al-Quran, dan itu adalah maksud utamanya. Bab yang ketujuh adabnya semua orang bersama Al-Quran. Dan yang ke-8 di dalam ayat-ayat dan surat-surat yang disunahkan dibaca di waktu-waktu tertentu atau keadaan-keadaan tertentu. Bab yang ke-9 di dalam menulis Al-Quran dan memuliakan mushaf lembaran daripada Al-Quran. Bab yang ke-10 yaitu di dalam mendefinisikan lafaz-lafaz yang mungkin sulit dipahami atau yang gharib, yang tidak sering diucap, yang mungkin tidak dipahami oleh banyak orang, disebutkan di akhir bab. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk dapat memahami Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi penghibur kehidupan kita, pelebur dosa kita, dan mudah-mudahan Al-Quran dapat menyinari kehidupan kita dengan keberkahan, dengan taufik hidayah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin.